Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Hai anak-anak kelas 2, SD Widya Kirana. Tetap semangat kan? Ya, dan Mister berharap kalian semua itu dalam keadaan yang sehat. Jadi harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa olahraga. Jadi kalau Mister Sena ada pelajaran olahraga, kalian harus olahraga juga. Jangan cuma sedikit-sedikit, tapi harus dengan semangat ya. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran PAK atau agama ya, tentang rukun dengan tetangga. Teman-teman pasti punya tetangga ya. Tetangga samping kanan rumah, kiri rumah atau depan atau belakang itu namanya tetangga. Jadi harus rukun. Pastinya sebelum kita masuk pelajarnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Sertai kami supaya kami dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, hidup rukun itu dapat membuat menjadi gembira. Kalau beberapa waktu lalu kita belajar hidup rukun itu dapat membuat indah, damai, sekarang itu menjadi gembira. Jadi kalau rukun itu pasti ada sukacita, ada kegembiraan. Jadi lebih baik mempunyai banyak teman daripada musuh. Kalau musuh kita pasti sedih. Tapi kalau temannya banyak itu senang teman-teman. Jadi apabila hati kita ini merasa gembira, maka jasmani kita akan menjadi sehat. Sebaliknya jika kita bersedih hati dan patah semangat, maka akan membuat tubuh kita menjadi lemah. Makanya selain jaga kesehatan, kalian harus penuh dengan sukacita. Gak boleh gampang sedih, gak boleh gampang murung. Harus tetap sukacita, bersyukur kepada Tuhan. Oke? Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, teman-teman supaya kalian bersuka cita, semangat, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi bareng-bareng dulu. Lagu di dalam Amsal 17 ayat 22, judulnya Hati yang Gembira.
Nanti teman-teman bisa nyanyi bareng-bareng sama papa, mama, kakak, dan adik supaya semakin kegembiraannya itu semakin penuh di dalam keluarga. Oke? Kerukunan harus kita wujudkan teman-teman di dalam keluarga, karena keluarga itu adalah lingkungan terdekat. Jadi lingkungan terdekat kalian itu adalah keluarga kalian masing-masing ya. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, orang tua dan sebagainya itu lingkungan terdekat yaitu keluarga. Dan kerukunan juga harus diwujudkan dengan sesama di lingkungan sekitar kita teman-teman. Jadi lingkungan sekitar kita itu ada tetangga atau lingkungan di dekat rumah tinggal kita maupun di sekolah, di tetangga ataupun teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman kalian sekolah. Jadi itu juga harus diwujudkan, bukan hanya cuma di keluarga, tetapi juga di tetangga dan di sekolah. Karena manusia itu kita pernah belajar tidak dapat hidup sendiri, ya. Disebut apa? Makhluk sosial. Tetapi senantiasa membutuhkan pertolongan sesama, membutuhkan teman-teman, membutuhkan orang lain gitu ya. Oleh karena itu kerukunan juga harus diwujudkan dengan sesama, dengan orang lain. Sesama tidak hanya teman-teman yang sebaya dengan kita atau seumur dengan kita, sekelas ya, gitu ya. Namun orang-orang di sekitar kita, mungkin yang lebih tua, lebih muda, itu juga sesama kita. Jadi semua orang itu adalah sesama kita, entah itu mungkin sudah opa-opa, oma-oma, atau yang lebih tua, atau yang lebih muda, lebih kecil, itu termasuk sesama kita semua. Contoh sesama di lingkungan sekitar rumah kita adalah tetangga. Jadi tetanggamu di sisi kanan, kiri, belakang, depan itu tetanggamu. Atau sekitarmu lah, sekitar rumahmu itu tetangga yang harus kau wujudkan kerukunan bersama mereka. Kerukunan dengan tetangga dapat diwujudkan dengan beberapa cara teman-teman. Misalnya saya akan kasih tahu ya. Yang pertama, menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau tetanggamu butuh pertolongan, kalian usahakan untuk menolong mereka. Ya. Yang kedua, menghibur tetangga yang sedang berduka cita. Jadi kalau tetanggamu atau temanmu sedang sedih, kehilangan sesuatu, kehilangan saudara dan sebagainya ataupun yang lain, kalian harus menghibur. Jangan kamu ejek, jangan kamu seneng, kamu sedih ya, enggak gitu. Tapi kamu menghibur, berempati, bersimpati ya. Yang ketiga, menghargai dan menghormati tetangga. Jadi enggak boleh ngejek, enggak boleh menghina, enggak boleh mengucilkan, enggak boleh membuli, tapi saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, itu bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Biasanya itu ada kerja bakti gitu ya, itu menjaga kebersihan, ataupun misalnya ada pos kamling, itu termasuk menjaga keamanan lingkungan. Tapi kalau kalian masih kecil, masih SD, mungkin membantu sederhana aja lah. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, begitu ya. Terus istilahnya jangan bertengkar sama tetanggamu, itu menjaga kebersihan dan menjaga keamanan. Jadi nggak boleh main-main yang aneh-aneh atau bertengkar-bertengkar, itu nggak boleh. Namanya bekerja sama, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Yang kelima, bermain bersama dengan rukun. Jadi kalau kalian main sama teman-temanmu di luar, itu harus rukun, nggak boleh pukul-pukulan, nggak boleh hina-hinaan, nggak boleh ejek-ejekan, tapi harus rukun, karena rukun tadi menciptakan kegembiraan. Tapi kalau bertengkar itu pasti marah-marahan, terus sedih hatinya, terus jengkel mesti. Tapi kalau rukun hatinya itu tenang, senang, gembira. Yang keenam, yang terakhir, nah ini tadi saya selalu ulang-ulang, tidak menghina atau tidak mengejek tetangga yang berkekurangan. Ya kalau temanmu ada yang berkekurangan secara fisik, secara materi, secara apapun, tidak boleh diejek. Lebih baik kalian berteman kepada semua orang. Jadi nggak boleh pilih-pilih teman juga loh. Misalnya, itu orang nggak punya, jangan ditemani. Jangan gitu, harus semua ditemani karena itu menciptakan kerukunan. Kasihan kayak gitu-gitu ya, ditemani. Jadi nggak boleh menghina dan tidak boleh mengejek. Sekarang teman-temanku yang baik, kerjakanlah lembar bahan ajar. Di situ ada kolom, ada 2 kolom, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu kalian sebutkan nama temanmu. Kalian pasti punya banyak teman lah, entah itu teman sekolah boleh, teman tetanggamu juga boleh, isi namanya. Misalnya si Sena. Yang sisi kanan itu, kolom kanan itu
bentuk kerukunan yang kalian ciptakan bersama Sena gitu kan, atau bersama temanmu yang kalian tulis, atau pertolongan yang kamu berikan kepada Sena. Misalnya kepada Sena, aku nolongnya atau kerukunan bermain bersama dengan rukun misalnya, atau misalnya Andi dengan Andi, kerukunan yang kami ciptakan, aku menjenguk Andi yang sedang sakit. Nah itu contoh ya, kalian bisa tulis beberapa nama temanmu dan bentuk wujud kerukunan atau pertolongan untuk namamu tersebut. Oke? Mengerti ya? Sekalian tugas sepekan kalian ini, yang pertama, tulislah ayat emas kita hari ini di dalam apa tadi? Di dalam Amsal 17 ayat 22 yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu ditulis di kertas. Boleh dihiasi dan diwarnai. Jadi diwarnai dengan yang bagus, yang kreatif, yang rapi, dan tempelkan di kamarmu. Tempel. Biar kalian ngerti terus bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke? Yang kedua, nyanyikan lagu hati yang gembira. Supaya hati kalian tetap gembira. Mengerti ya teman-teman? Nah, itulah pelajaran PAK hari ini tentang rukun dengan tetangga, teman-teman. Jadi kalian harus rukun dengan semua orang, termasuk dengan tetangga ataupun teman-teman sekolah ya. Kita akan tutup pelajaran hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami untuk belajar hari ini. Selalu memberkati orang tua kami, guru-guru kami, dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mister Sena selalu ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan jaga hati kalian supaya tetap bersukacita. Oke? Jangan lupa untuk mencuci tangan, jangan lupa untuk menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Selamat belajar teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati.